Inskripsi Batu Behistun adalah inskripsi multibahasa yang terletak di Gunung Behistun, Provinsi Kermansyah, Iran. Inskripsi ini berkisah mengenai autobiografi Darius yang Agung, antara pengangkatannya sebagai raja tahun 522 sebelum Masehi, hingga kematiannya pada 486 sebelum Masehi. Dalam inskripsi Behistun, Darius menyatakan, dirinya berjaya dalam semua pertempuran selama periode pergolakan, dan menghubungkan keberhasilannya dengan rahmat Ahura Mazda. Ada hal menarik dari asal kata Darial Gorge, tempat Yajujwa Majuj pernah tertahan, yang berasal dari kata Dari Alan, yang berarti gerbang Alans di Persia. Besar kemungkinan, dinamakan demikian, karena lewat celah inilah, bangsa Alan dulunya selalu lewat untuk menyerang Derben dan sekitarnya. Namun bisa jadi juga, bahwa nama Darial Gorge, berasal dari nama Raja Darius Agung, yang membuat ngarai tersebut menjadi tempat terkungkungnya bangsa Alan, karena bangsa tersebut hanya bisa melihat Derben dari Darial, sebab mereka tidak mampu menembus benteng yang dibuat Darius. Oleh sebab itu, nama Darial dan nama Darius memiliki kemiripan, sama-sama berkonsonan DARI. Bahkan jika kita memakai bahasa asli Darial dari Georgia, yaitu Darialis dengan bahasa Iran kuno dari Darius, yakni Daria Mawis, maka, nyaris tidak ditemukan adanya perbedaan berarti dalam pengucapannya. Maka dari itu, boleh jadi, kata Darial, berarti tempat dikurungnya bangsa Alan oleh Darius. Dan atas dasar ini pula, kita tidak sulit mencari, di mana tembok Yajuj Majuj berada. Berdasarkan materi arkeologi, Alans adalah salah satu suku nomaden dari Iran, yang mulai memasuki era Sarmatian, antara pertengahan abad pertama dan abad kedua. Nama Alani, muncul pada waktu yang hampir bersamaan di geografi Yunani Romawi, dan sejarah dinasti Cina. Suku Alan, pertama kali disebutkan dalam literatur Romawi pada abad pertama, dan dijelaskan sebagai orang-orang kejam yang suka berperang. Mereka sering menyerang kerajaan Persia, dan provinsi Kaukasia dari Kekaisaran Romawi. Bangsa Alan, dikenal sangat pandai berkuda, di mana, dalam keadaan berkuda, mampu memainkan berbagai senjata tajam dengan lihai, serta memiliki pergerakan yang sangat cepat dalam menyerang lawan-lawannya. Di Persia, suku Alan disebut dengan nama Saka, atau dalam dunia sejarah lebih dikenal dengan istilah suku Skythians atau Skythia, namun terkadang juga disebut dengan nama Aorsi, Agathirsi, Roxolani, Hun, Maguts, Masagetai, Iases, Yisis, Mayotis, Dacians, Cionite, Xiongnu, Burtas, Cumans, Turks, Tatars, dan lain-lain. Adanya penyebutan yang berbeda-beda ini, disebabkan sebagai akibat dari perbedaan penyebutan lafaz atau dialek, serta nama daerah asal atau kediaman yang berbeda-beda dari suku-suku itu. Secara umum, suku-suku nomaden dan barbar tersebut, disebut dengan istilah Sarmatian oleh para sejarawan. Pada akhirnya, suku-suku Sarmatian dari berbagai penjuru berkumpul dan bersatu, dan akhirnya lebih dikenal dengan nama Skythia atau Alan. Nah maka dari itu, karena latar belakang inilah, suku Alan atau Skythia, bisa dimaksud sebagai Yajujwa Majuj. Apakah cukup itu saja untuk menarik kesimpulan? Oh tentu tidak mas bro. Penjelajah terkenal Marco Polo pernah mengatakan, bahwa suku Comanians, terperangkap di belakang dinding besi Alexander. Suku ini, pada akhirnya bersatu dengan suku Kipchak, sehingga sering disebut sebagai Cuman Kipchak. Yang mencengangkan adalah ciri-ciri bangsa ini sangat mirip dengan ciri-ciri Yajuj Majuj, di mana rambut mereka berwarna terang, ada yang pirang dan ada yang merah, serta kulit kekuningan. Bahkan dari patung mereka yang ada di Luhansk, Ukraina menunjukkan, bahwa mata mereka kecil dan memiliki wajah seperti perisai. Dalam bukunya yang berjudul Yas'alunaka min Zulkarnain, Abul Kalam Azad, menyebut suku Skythia dengan Sitahin. Ia mengatakan, bahwa pada tahun 700 sebelum Masehi, muncul suku Sitahin di atas panggung sejarah. Mereka menyerang daerah-daerah di Asia Barat, salah satunya adalah serangan yang terjadi pada 620 sebelum Masehi. Mereka melewati celah Darial di pegunungan Kaukasus, sebagai tanda, bahwa barisan depan dari pasukan yang kejam itu sampai di Ninoy, atau Ninive, mereka memusnahkan Azerbaijan, Mazandaran, Jailan, dan Kurdistan. Maka dari itu, tak heran, jika Mikhail Lermontov, mengejawantahkan Darial Gorge sebagai iblis, karena dari tempat inilah, suku Alan atau Skythia, sang pemuja setan sering bersemayam. Dari sinilah, mereka sering melancarkan serangan brutal dan biadab, terhadap negeri-negeri yang ingin mereka kuasai. Di lokasi inilah, mereka pernah membantai, menyiksa, dan memperkosa. Dan di tempat ini pula, mereka sering berbuat tak senonoh dan menjijikkan, serta melakukan ritual-ritual aneh yang sangat disenangi oleh iblis.
Apa yang dikatakan sejarawan Timur Abul Kalam Azad menunjukkan bahwa Alans atau Scythians rupanya sudah muncul sebelum milenium pertama, yakni pada tahun 700 sebelum Masehi. Pendapat ini diperkuat dalam sumber-sumber Asyrian yang menyebut nama Scythian dengan istilah Ishkuza atau Isogus pada 650 sebelum Masehi. Sejarawan Yahudi kontemporer, Joseph Hus, mengatakan dalam bukunya berjudul Perang Yahudi, bagaimana Alans atau Scythians yang tinggal dekat Danau Meotis, dan pernah terperangkap oleh gerbang besi yang dibuat oleh Raja Alexander, menjarah dan mengalahkan tentara Raja Media Pacorus II, dan Raja Armenia Tiridates I, dua bersaudara yang kerajaannya diberikan oleh saudara mereka yang lain, yaitu Raja Partia Vologases I. Saat itu, Partia menguasai Media dan Armenia. Dari perkataan Joseph Hus, kita dapat memetik pelajaran bahwa suku Alan yang merupakan kaum Yajuj wa Majuj memang pernah terhalang oleh gerbang besi, serta menghancurkan berbagai wilayah yang dilaluinya. Sisi menarik lainnya dari perkataan sejarawan Joseph Hus, bahwa ia menyebut kata Hircania, tempat yang menurut Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 93, sebagai tempat di antara dua gunung. Hircania, saat ini bernama Mazandaran, yang berarti dalam batas atau batas gunung, persis petunjuk yang diberikan Surat Al-Kahfi ayat 93. Tempat ini memiliki panorama menawan serta lahan subur, yang ditumbuhi banyak pohon penghasil kayu, memiliki banyak sungai, yang semuanya berjalan dari gunung ke laut, dan hewan-hewan herbivora maupun karnivora. Wikipedia mengatakan, Hircania adalah nama Yunani yang berasal dari bahasa Persia lama, Verkana, seperti yang tercatat dalam prasasti Behistun Raja Darius Agung, serta di prasasti kuno berskrip cuneiform lainnya di Persia. Verka berarti serigala dalam bahasa Persia kuno. Dalam bahasa Avesta, disebut Vehaerka, dalam bahasa Gilaki dan Mazandarani disebut Verk, dalam bahasa Persia modern disebut Gord, dan dalam Sanskerta disebut Verka. Akibatnya, Hircania berarti tanah serigala. Nama itu meluas ke Laut Kaspia, dan mendasari nama kota Sari atau Zadracarta, kota pertama dan kemudian terbesar di bagian utara Iran, meliputi Mazandaran, Golestan, dan Gilan, dan merupakan ibu kota Hircania kuno. Kata Verk dan Verka merupakan dasar dari kata Vargr, Warg, dan Varg dalam mitologi Nordik, yang berarti serigala, dan khususnya mengacu pada serigala Fenrir, dan anak-anaknya Skoll dan Hati. Berdasarkan hal ini, J.R.R. Tolkien dalam fiksinya, yang dikenal dengan judul The Hobbit dan The Lord of the Rings, menggunakan bahasa Inggris kuno, Warg, untuk menyebut makhluk seperti serigala dari jenis yang sangat jahat. Dalam literatur Latin, Hircania sering disebutkan dalam hubungan dengan harimau, yang tampaknya sangat melimpah di sana selama zaman klasik, meskipun telah punah sejak awal 1970-an. Hircania terletak di sebelah utara Laut Kaspia, sehingga pada masa lampau, Laut Kaspia disebut dengan nama Laut Hircania, dan pegunungan Alborz di selatan dan barat. Negeri ini memiliki iklim tropis dan sangat subur. Orang-orang Persia menganggap wilayah Hircania merupakan salah satu tanah-tanah dan negara-negara yang bagus, yang pernah diciptakan dewa tertinggi mereka, Ahura Mazda, sendirian. Ke timur laut, Hircania terbuka ke stepa Asia Tengah, di mana suku nomaden telah hidup selama berabad-abad. Nama Kaspia berasal dari kata Caspi, yang merupakan sebutan untuk suku pedalaman yang hidup di wilayah Caspiane, yaitu wilayah di sepanjang pantai selatan dan barat daya dari Laut Kaspia. Suku Caspi atau Caspians ini, umumnya dianggap sebagai orang-orang pra-Indo-Eropa oleh para sejarawan, di mana mereka telah diidentifikasi oleh Ernst Herzfeld sebagai Kasites atau Kosai. Kasites atau Kosai adalah orang-orang timur dekat kuno yang menguasai Babilonia, setelah jatuhnya Kekaisaran Babilonia lama, dan memiliki nama yang mirip dengan orang-orang Indo-Eropa. Mereka juga sangat pandai berkuda dan memanah. Kita bisa menduga bahwa suku Caspians atau Kasites inilah yang merupakan nenek moyang dari suku Alan dan Khazar, serta merupakan nenek moyang orang-orang Babilonia, termasuk Raja Nebukadnezar II, yang menguasai Israel pada masa silam. Mungkin sampai di sini masih banyak yang agak bingung. Tetapi inilah bukti, bahwa dari surat Al-Kahfi 83-98, kita dapat mengetahui, bahwa Darius yang Agung, pernah berada di wilayah Laut Kaspia serta padang pasir Khorasan, sebelum menuju Derben, untuk membangun dinding besi. Dan dari surat Al-Kahfi 83-98 pula, kita akhirnya mengetahui, bahwa Alexander III, melewati daerah Laut Hitam serta Gurun Anatolia, sebelum menuju Derben untuk membarui gerbang besi.